Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dengan 1 bulan saja. Bahkan, WHO sudah mengumumkan bahwa ini sebagai situasi pandemik di setiap negara yang terjangkit, termasuk negara kita, Indonesia, karena virus ini menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Perlu kita pahami bahwa musibah yang menimpa manusia seperti tsunami, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan yang lainnya itu semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan diberikan petunjuk ke dalam hatinya. Ingatlah ketika Allah menciptakan makhluk pertamanya, yaitu pena. Allah memerintahkan pena untuk menulis semua takdirnya hingga hari kiamat, termasuk musibah yang melanda kita. Berdasarkan ini semua, maka wajib bagi setiap muslim untuk menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berharap, meminta, dan bersandar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang di luar sana yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan virus corona ini. Banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaannya, hartanya, saudaranya, bahkan jiwanya sendiri. Maka kita sebagai seorang muslim harus bersabar dan berdoa supaya musibah ini cepat selesai, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang lainnya. Lantas apa yang kita lakukan ketika datang musibah yang berupa wabah seperti corona ini yang mengharuskan kita tetap di rumah? Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Di antaranya adalah zikir pagi petang. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, zikir pagi petang sebagai baju besi, semakin bertambah ketebalannya maka pemiliknya semakin tidak terkena bahaya. Bahkan kekuatan baju besi itu dapat memantulkan kembali anak panah sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa Al-Quran ini adalah asyifa, yaitu obat bagi segala penyakit. Salat adalah ibadah yang mulia. Bahkan Rasulullah mengatakan amalan yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Maka apabila salatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, maka rusak juga seluruh amalannya. Maka dari ini kita bisa melihat baiknya seorang dari salatnya. Salat juga adalah sarana komunikasi terbaik antara hamba dan Rabb-Nya. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, momen terdekat antara hamba dan Rabb-Nya yaitu ketika sujud, maka perbanyaklah doa, yaitu artinya ketika salat. Sehingga Rasulullah SAW jika ada kesulitan, beliau segera melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka dengan ini semua kita bisa meminta segala permohonan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat dan sabar kita, termasuk wabah yang sedang menimpa kita, yaitu corona, bisa hilang dengan salat dan sabar serta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, bahkan Rasulullah SAW mengisyaratkan dan mengabarkan bahwa doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Oleh karenanya, doa sangatlah berarti dan berpengaruh bagi kebaikan kita semua, termasuk wabah yang sedang melanda ini. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Ta'ala selain doa. Berbuat bakti kepada kedua orang tua. Ayah dan bunda adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi terhadap perjuangan mereka yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran darah dan keringat, mereka besarkan kita, sehingga Allah memerintahkan kita untuk berbuat bakti kepada keduanya. Bahkan Allah menempatkan hak orang tua setelah haknya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, sembahlah Allah dan janganlah kalian syirik kepadanya, dan berbuat baktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Dan banyak lagi di antara ayat-ayat Al-Quran yang lain yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat bakti kepada keduanya.
Dalam hadis yang diriwayatkan dari Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal-amalan yang paling utama dicintai oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, pertama adalah salat pada waktunya, yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Oleh karena itu, dengan adanya himbauan dari pemerintah untuk mengharuskan kita tetap di rumah, semoga kita lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua kita, dan bagi kita yang jauh dari orang tua maka bisa mendoakannya bagi keduanya. Belajar adalah salah satu aktivitas yang sangat bermanfaat. Terlebih lagi belajar sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mempelajari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Terlebih lagi, yang kita pelajari adalah ilmu agama serta ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Dikatakan bahwa belajar dapat mengangkat kebodohan dari diri kita, maka orang yang berilmu akan diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan kondisi seperti ini, semoga kita bisa belajar di rumah masing-masing, tentunya dengan semangat yang sama. Situasi pandemik memberikan pelajaran bagi kita bahwa di kondisi apapun kita tetap harus melaksanakan ibadah, berbakti, serta belajar. Imam Ahmad ditanya, sampai kapankah kita harus belajar? Beliau menjawab, sampai kita mati. Oleh karena itu, mari kita sama-sama beramal, belajar, dan berdoa semoga wabah ini cepat selesai, dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua, dan semoga video yang singkat ini dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin.